selamat malam kembali lagi di Bincang Pasufena episode keempat. Hari ini, Bincang Pasufena ini bakal dipandu langsung oleh saya, hostnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rona Rabida Sasabila, saya dari mahasiswa arsitektur angkatan 18. Malam ini, di malam minggu ini, kita bersama narasumber kita ada Mbak Kurnia Jaya Andini. Mbak Nia, gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah baik di sini. Rona gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Mbak Nia ini merupakan salah satu aktivis juga di Prodi Arsitektur Amikom. Mbak Nia ini angkatan 17, satu tahun di atas saya. Mbak Nia hari ini, Mbak Nia udah tahu nggak hari ini kita membahas apa? Apa ya? Bisa dikasih tahu nggak? Jadi di Bincang Pasufena malam ini kita mau ngebahas pengalaman kuliah di Arsitektur Amikom Yogyakarta menurut pendapat Mbak Nia. Mbak Nia bisa diceritain nggak apa sih yang dijadiin motivasi Mbak Nia untuk kuliah di arsitektur yang akhirnya Mbak Nia memutuskan untuk mendalami ilmu arsitektur? Motivasi ya. Jadi kayak alasan ya mungkin ya. Kalau alasanku itu dulu tuh sebenarnya dari kecil, dari aku mulai sekolah ya, mulai TK itu, TK, SD, SMP, itu aku udah mulai dikenalkan sama yang namanya seni, sama seni rupa ya, khususnya seni rupa. Soalnya waktu itu kan kebetulan hobiku tuh dari kecil gambar, dan kebetulan juga kedua orang tua aku tuh ngasih support gitu, jadi setiap kalau ada lomba di mana gitu pasti aku Halo. Mbak Nia sudah bisa tersambung lagi? Oh, udah. Sorry. Iya. Tadi sampai mana ya? Mungkin diulang lagi, dari kecil Mbak Nia tuh udah dikenalin sama dunia seni. Dan juga kebetulan almarhum bapak dulu sama masku itu juga mereka berdua juga mempunyai fokus di sana ya pekerjaannya. Jadi secara nggak langsung itu kan setiap hari aku disuguhkan sama gambar-gambar rumah, terus kayak gambar-gambar teknik di kertas kalkir gitu kan ya. Ya, jadi sebenarnya dari kecil juga cuma omong-omong anak kecil gitu, ntar aku pengen jadi arsitek kayak bapak gitu. Terus pas udah gede, pas udah mulai SMA ya udah mulai bisa mikir ya. Terus dulu tuh akhirnya kayak ditanyain serius sama ibu kan, piye Dok, mau kuliah di mana gitu, mau fokus ke jurusan apa. Akhirnya karena udah mengingat aku udah terlalu lama gitu untuk yang namanya angan-angan yang namanya arsitek gitu kan, akhirnya ya udahlah gas aja ke arsitektur gitu. Terus juga secara orang tua juga ngedukung, ibu juga dukung, mas-masku juga dukung, ya udah kalau gitu gas aja. Akhirnya di sinilah. Jadi emang dari kecil tuh udah dikenalin, udah dideketin sama yang namanya yang berbau-bau arsitektur. Tapi ini bukan berarti skill gambarku itu jos banget, enggak ya? Enggak gitu juga sebenarnya. Oh iya, Mbak Nia ngebahas tentang itu. Menurut pandangan Mbak Nia sendiri, sebenarnya kuliah arsitektur itu harus jago gambar nggak sih? Ya enggak lah. Ya gimana masa semua orang harus jago gambar biar bisa arsitek? Ini kalau misalkan orang-orang mungkin orang-orang yang awam ya, mungkin taunya kalau arsitek itu harusnya jago gambar. Kalau gambarnya jelek ntar nggak bisa lolos tesnya gitu kan. Tapi sebenarnya bahkan kebanyakan seleksi peserta didik baru
di jurusan arsitektur itu kayaknya nggak ada lah seleksi gambar. Nggak semua menggunakan itu tes. Iya, nggak semua, termasuk di arsitektur Amikom di sini. Nah, apalagi di sini kan tagline-nya kan arsitektur digital arsitektur ya, ada digitalnya kan. Nah, jadi menurutku kalau misal adik-adik yang belum terlalu jago gambar, kayak mungkin ngerasa nggak percaya diri kan, gambarannya jelek gitu kan. Sorry ini bukan gimana-mana. Tapi kadang aku juga gitu ya, ngerasa kalau ngeliat teman-teman tuh, kok ngeliat teman-teman kok gambarnya udah bagus-bagus gitu. Padahal aku yang dari dulu hobi gambar kok ternyata gini-gini aja. Nah, kenyataannya teman-teman, adik-adik, ternyata tuh bisa. Kalian nggak harus bisa jago gambar, nggak harus jadi pelukis terkenal dulu baru bisa jadi arsitek. Yang gambarannya pas-pasan juga udah bisa. Jadi ntar di kayak semester 1 di sebelum kita mulai kayak matkul yang inti, kita tuh dikasih pemanasan dulu gitu. Disuruh bikin garis, mulai jadi garis loh. Dari mulai kita bikin garis tuh diajarin. Bikin titik. Pengetahuan teknik awal ya dari bikin garis lengkung, kayak yang dasar-dasar gitu pasti diajarkan, dan nggak usah takut kalau ngerasa belum bisa apa-apa. Kita semua di situ tuh mulainya dari nol, sama-sama. Jadi yang disampaikan sama Nia tadi itu, buat adik-adik yang mau kuliah arsitektur itu jangan takut kalau nggak bisa gambar. Soalnya di awal itu pasti kita tuh bakal diajarin tentang teknik awal pasti yang benar dan baik dan benar. Apalagi kita kan punya ini ya, asdos di arsitektur Amikom itu kan luar biasa semua kan, pasti mereka semua bisa ngajarin kita gitu, jadi nggak perlu takut. Oke, Mbak Nia. Mbak Nia itu kan dari kecil itu kan udah suka, udah tahu gitu loh gimana arsitektur. Ada nggak perbedaan pandangan Mbak Nia dari sebelum dan sesudah Mbak Nia mempelajari arsitektur itu? Gimana sih perspektifnya Mbak Nia itu sekarang tentang arsitektur itu sendiri? Sebelumnya sama sekarang? Iya. Kalau sebelumnya mungkin sebagai orang awam. Iya ya, waktu aku jadi orang awam dulu ya. Iya. Nah, dari dulu tuh sebenarnya waktu SMA itu sempat juga aku kayak gentar gitu loh. Jadi nggak ya gitu loh. Karena beberapa kali baca-baca di blogernya orang, di channel YouTube-nya orang yang kebetulan dia belajar di arsitektur gitu kan. Mereka tuh banyak banget yang bilang kalau jadi mahasiswa arsitektur tuh berat. Apalagi yang cewek. Ya. Banyak begadang, terus banyak survei-survei yang harus panas-panas gitu kan. Biasanya cewek kan males. Ya, cowok banget lah itu. Ya, makanya. Terus harus gambarnya tuh bagus-bagus. Ya kan, terus pakai software yang bikin pusing gitu kan. Itu ya emang dulu sempet sih aku merasa takut, merasa wah gimana nih, bisa apa enggak gitu. Tapi pas udah mulai terjun di sini, udah mulai jadi mahasiswa arsitektur beneran, ya memang sih bener ya, yang namanya begadang, terus bikin gambar yang bikin gambar-gambar yang rumit, yang jaraknya tuh 0, sekian mili, 0, sekian senti gitu, ya kan? Nah itu pasti ada, memang ternyata ada gitu. Cuma ternyata nggak seburuk itu. Justru itu tuh malah jadi menurutku jadi kesan yang baik gitu loh. Jadi kenangan yang baik gitu. Pas kita udah segini nih, udah di semester tua kayak gini nih. Dulu waktu belajar bikin garis, aduh susahnya. Tapi kalau sekarang ngeliatnya, ya Allah ternyata dulu aku kayak gitu ya. Jadi itu tuh asik gitu menurutku ternyata. Setelah dijalani malah jadi asik gitu. Nggak menakutkan lagi, santai aja. Tuh. Mbak Nia kan dulu mungkin pandangan Mbak Nia tentang arsitektur itu kayak cuma ilmu menggambar-gambar, dan cuma yang hanya menggambar lah. Setelah Mbak Nia mendalami ilmu arsitektur itu, gimana sih sesungguhnya esensi dari kuliah arsitektur itu? Nah itu dia. Nah kebanyakan orang juga pasti mikirnya gitu ya. Wah kamu arsitek, kamu berarti jago gambar ya. Kamu mau gambar arsitektur berarti kamu jago gambar ya, pasti gitu. Nah, ternyata waktu dilakoni, waktu kita beneran jadi
mahasiswa arsitektur. Nggak cuma gambar, nggak cuma melulu gambar. Jadi ada tuh yang namanya hitungan juga ada, ya. Jangan lepas dari hitungan ya, karena hitungan juga ada tetap ada. Cuman ya itu cuma dasar-dasarnya aja, adik-adik nggak perlu takut. Terus terus kayak ilmu-ilmu yang sebenarnya agak-agak goib gitu, psikologi misalnya, itu sebenarnya secara nggak langsung kita belajar itu loh. Untuk merancang sebuah bangunan yang baik, kita juga belajar banyak hal gitu. Nggak melulu soal gambar. Terus dan di sini tuh yang asik di jurusan ini menurutku, kita di sini nggak diajarin pure teoritis gitu ya. Karena aku nggak tahu ya porsinya banding seberapa antara teori sama praktikum. Tapi yang kurasakan sekarang nih kayaknya lebih banyak praktikum lah ya. Lebih banyak mata kuliah praktikum kan. Ya, sebenarnya lebih banyak kuliah. Nah, ya. Dan praktikum itu nggak semuanya gambar. Jadi emang ada mata kuliah yang gambar, ada juga yang enggak, ada juga yang kayak secara teknis-teknis itu, yang struktur atau yang lainnya. Nah, tapi kalau misalkan kita ringkas semuanya, sebenarnya itu jadi sesuatu yang wah luar biasa. Banyak banget soalnya yang dipelajarin. Lebih kompleks ya sebenarnya. Ya, ini sebenarnya lebih kompleks, nggak melulu tentang gambar. Jadi untuk yang tadi yang aku bahas lagi ya, yang mungkin teman-teman adik-adik yang belum mahir dalam menggambar, masih ada kesempatan buat mengolahnya waktu kita udah mulai kuliah, karena kita tuh sama-sama belajar semua. Tuh. Oke. Selanjutnya mungkin Mbak, ini kan bulan-bulan itu udah memasuki bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru. Mungkin Mbak Nia bisa memberi tips and trick, memberikan kayak apa sih yang perlu dipersiapkan dan dibutuhkan sama mahasiswa baru prodi arsitektur. Oh, ini udah mulai mau pendaftaran ya? Ini bulan-bulan pendaftaran. Oke. Buat adik-adik calon maba ya mungkin ya, yang udah bertekad untuk mau kuliah di arsitektur, khususnya di Amikom mungkin, karena di sini kan menurutku unik ya prodi kita itu ya, karena kita kayak mengedepankan digital gitu, kerjaannya digital. Nah, tapi sebenarnya juga kita nggak lupa sama manual ya. Di awal-awal kuliah pasti kita juga dikenjir sama yang manual. Nah, makanya itu sebenarnya adik-adik yang mungkin cuma ngelihat tulisannya aja digital arsitektur, mungkin bakal khawatir, gimana nih kalau misalkan ntar aku masuk kuliah langsung disuruh pakai AutoCAD gitu, kan nggak mungkin. Sebenarnya kita nggak kayak gitu. Jadi persiapannya sebenarnya untuk adik-adik cukup, menurutku ya ini ya, kayak mungkin ngelemesin tangan aja gitu, latihan bikin garis, terus latihan gambar-gambar bentuk yang sederhana, kotak, bundar, segitiga, kayak gitu. Terus belajar kayak yang namanya perspektif atau proyeksi yang lain-lain kayak gitu. Kalau emang udah ngebet banget kuliah di sini, kan biasanya nggak sabar ya pengen belajar arsitektur gitu ya. Udah kepo kan awalnya. Ya, biasanya kan udah kepo kayak gitu. Atau kalau enggak, mungkin yang sederhana, yang dasar-dasarnya bisa kayak mengenal berbagai macam alat gambar, kayak pensil. Sebenarnya udah biasa ya, cuma kan ada banyak tuh pensil yang H, ada yang B, ada yang banyak-banyak gitu kan. 3B, 4B, 7B. Nah, itu untuk awal-awal semester kita sangat-sangat perlu gitu. Terus mungkin kayak lebih banyak ngelihat dunia luar sih, mungkin apa ya ngomongnya ya, ngelihat bangunan sekitar. Nah, kayak mungkin kayak sekedar baca-baca tentang arsitektur atau ngelihat-lihat gambar bangunan di IG kan banyak ya. Nah, untuk mulai merangsang kreativitas aja gitu ntar di semester 1. Wah, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen banget saya tanyain ke Mbak Nia buat adik-adik. Tapi sayangnya waktu kita sebenarnya tinggal 1 menit lagi. Wah, kesimpulannya dari kuliah. Satu kata untuk kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Apa ya? Satu kata yang melingkupi semuanya. Menantang. Menantang aja. Karena emang banyak suka duka di sini. Udah. Good. Oke, sangat menantang kuliah di prodi arsitektur. Oke, buat penonton, viewers, dan pendengar kita malam hari ini, jangan lupa kalau kalian penasaran terus
dengan Bincang Pasupena. Kalian bisa stay tune di IG-nya Pasupena, di IGTV-nya Pasupena, dan Spotify Bincang Pasupena, dan YouTube Arsitektur Amikam Yogyakarta. Karena waktu yang memang sangat terbatas ini, jadi kami terpaksa harus mengakhiri live Bincang Pasupena kita kali ini. Semoga apa yang udah disampaikan sama Mbak Nia itu bermanfaat bagi adik-adik kita yang mau mendaftar kuliah di Arsitektur Amikam Yogyakarta. Sekian dari kami, mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum.